Ya baik Pak Budi, saya share itu dulu, siapin share. Mudah-mudahan sudah komplit. Kemarin udah komplit semua berarti ya. Yang kita lihat kemarin. Iya, kemarin sudah komplit sih. Hmm. Bu Nina masuk tuh. Wah, masih kuyuk, masih layu tuh, Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Nina wabarakatuh. masuk. Sehat, Bu Nina? Sehat ya Bu Nina ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga bertambah sehat Ibu Nina. Amin. Biasanya tangan banting Bu Nina. Gerah juga. Kemarin kan Padang, Jakarta, Bandung. Padang, Jakarta, Bandung. Wih, Rupanya, Kopassus. Bentar nih. iya. Nih. Ada Ini Kopassus mati aja Bu masuk. Nina ya. Iya Pak. Siapa di Kopassus? Ada Kopassus masuk. Ah. Oh ini apa lagi nih? Kecilin dulu. Apa itu Belmi? Enggak tahu. Kita main dia Kopassus. Siapa lu Pak Ustadz? Assalamualaikum. Ah. Saya Apa ini Kopassus? punya Kakak punya HP punya Bu Suharyati. Mati. Maaf. Agam semua kita nih Kopassus masuk ini apa ini? Gak bisa ngerubahnya lagi. Iya ya, enggak apa-apa. Ini bantu PMI. Mau dirubah ya? Belum. Ke PMI aja. Ya apa ini diparanin Kopassus ini? Iya. Anak saya Pak Budi yang di Kopassus. Iya. Oke. Ini bisa nggak nge-share-nya kok suka kendala sih nge-share. Kasih Bu Rita. Iya nih. Berita aja. Kalau nggak Iya. berita. Bukan di Google Drive, dia kan di dokumen Dropbox. Oh ini adanya di Kalau Bu Nemi bisa juga. Iya, Bu Nemi ada nggak? Ada. Share Nem. Ini pilihan ininya loh di Nemi. Ada di grup. Ada di grup. Nemi. Bisa Bu Nemi. Ini Aspri nih Pak Budi. Ya. Asisten pribadi nih. Oh Nemi. iya, alhamdulillah. Oh tapi orang minta kok jauh. Tapi tadi ada. Tunggu sebentar. Ini mana sih? Sebentar aku kecilin dulu deh. Box masukin ke mana sih biar cepet ininya di mana? Kalau cepat Udah Ibu buka. Hah? Buka dulu. Udah dibuka belum? Kalau buka dulu aja. Buka dulu aja ya. Buka dulu. Buka dulu langsung share aja. Ya, sini buka dulu. Tadi udah disiapin di depan di desktop Bu, biar gampang bukanya. Desktop. Kalau udah dibuka kan nanti langsung share aja. Oh gitu. Sebentar kalau gitu. Tadi nggak di jauh orang ini. Zulfan Nemi gambarnya begini terus. Iya, dia pakai avatar. Lucu ya. Lucu. Matanya tuh yang lucu. Matanya bulat banget. Baru dapat kemarin nih Bu Rita. Pengen kenalan sama Bu Nemi tapi Dia baru dapat kemarin tuh dari Pak Zai. Jadi apa dia pakai terus. share. Oke. Udah ya, masuk ya? Udah. Belum keluar. Ada. Udah. Gambar kosong kan? Kosong. Ya. Iya. Jadi itu aja Bu Di itu screenshot.
Yang bawahnya ini. buka jurnal itu semuanya penting nih. Kita tidak bisa mendapatkan hal yang pentingnya itu tidak bisa kayak semua itu penting gitu. Tapi yang relevan. Semuanya relevan. Semuanya relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam Zoom Al-Hasani untuk berlatih menguraikan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkan Buya Asrizal Al-Hasani. Terima kasih Buya. Dan untuk kali ini saya langsung latihan aja ya Pak Budi ya. Siang ini Alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi untuk berlatih menguraikan ayat surat Al-Quran ayat 28 dari surat Al-Ahzab. Saya At-Taubah aku jadi Al-Ahzab. At-Taubah ayat 28 dan saya akan mencoba untuk menguraikannya pada siang hari ini. Akan saya mulai ya Pak Budi ya. Ya, silakan pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan sebentar kok jadi gini. Terjemahan surat At-Taubah ayat 28 secara gramatikal metode Al-Hasani insya Allah nanti akan disampaikan 5 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1447 Hijriah. Disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani dan saya sebagai pendamping Reni Sufrenita dari kelas Al-Qais. Sebelum menguraikan, saya akan membacakan terlebih dahulu Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya Innallaha alimun hakim. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 terdiri dari 3 bagian dan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 14. Bagian kedua, penggalan 15 sampai dengan 27. Bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 31. Penggalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28. Penggalan pertama ya. Penggalan kedua ayyuha. Penggalan ketiga allazina. Penggalan keempat amanu. Penggalan kelima innama.
Penggalan ke-7 al-musyrikuna. 6. Penggalan ke-7 najasun. Penggalan ke-8 fa. Penggalan ke-9 la. Penggalan ke-10 yaqrabu. Penggalan ke-11 al-masjida. Penggalan ke-12 al-harama. Penggalan ke-13 ba'da'amihim. Penggalan ke-14 hadza. Ini merupakan penggalan bagian pertama. Bagian kedua, penggalan ke-15 wa. Penggalan ke-16 in. Penggalan ke-17 khiftum. Penggalan ke-18 ailatan. Penggalan ke-19 fa. Penggalan ke-20 saufa. Penggalan ke-21 yuni. Penggalan ke-22 kumu. Penggalan ke-23 Allahu. Penggalan ke-24 min. Penggalan ke-25 fadlihi. Penggalan ke-26 in. Penggalan ke-27 sya'a. Merupakan bagian kedua. Penggalan bagian ketiga, penggalan ke-28 inna. Penggalan ke-29 allaha. Penggalan ke-30 alimun. Penggalan ke-31 hakimun. Penggalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 ada kalimat bersyarat. In khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Ini merupakan kalimat bersyarat. In merupakan huruf syarat. Khiftum merupakan kalimat syarat. Ya Pak Budi? Khiftum ailatan. Oh iya, bacanya nggak sempurna ya. Khiftum ailatan kalimat syarat. Fa huruf jawab syarat. Saufa yunikumullahu min fadlihi insya'a merupakan kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 28 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan 14. Penggalan 1 ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri KKL-nya, waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, akar kata amina, polanya af'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, innama, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya titik-titik hanya. Penggalan keenam, al-musyrikuna. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal. Ciri pelaku aktifnya ada mu di awal. Kemudian huruf kedua akar kata kasroh.
Ciri jamaknya waw sukun na. Akar kata syarika. Pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggalnya musyrikun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda tunggalnya, pola kata benda jamak di sini ya, maaf. Di sini pola kata benda jamaknya muf'iluna. Ada di kamus Mahmud Yunus 196 orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tadi kan udah nak makan. Penggalan ketujuh, najasun. Bentuknya kata benda, kata kerja, atau KBKK. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir, akar katanya najisa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun. Ada di kamus Munawir halaman 1389, artinya najis. Ini satu-satunya kata yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi saya lihat di itu ada hanya satu-satunya kata najis di dalam Al-Quran. Penggalan berikutnya, penggalan ke-8. Fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-9, la, bentuknya huruf bermakna. Huruf bermakna la, huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. Ada dalam buku materi halaman 37. Untuk antum dan hum dibuang na dan diganti dengan alif. Artinya janganlah. Penggalan ke-10, yakrobu. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang atau KKSAD. Aslinya yakrobuna. Karena adalah di awal, maka menjadi yakrobu. Ciri KKSAD-nya ya di awal, waw sukunna di akhir. Sekaligus menandakan pelakunya adalah hum. Akar katanya koruba. Polanya fa'ala. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 335 yang artinya mereka sedang akan mendekati. Penggalan ke-11, al-masjidah. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal atau KBKK OT. Ciri kata bendanya alif, lam, dan mu. Ciri objeknya fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata sajada. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 163, artinya masjid. Penggalan ke-12, al-haroma. Bentuknya KBKK nama atau kata benda, kata kerja nama. Ciri kata bendanya ada alif lam. Akar katanya haruma. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus 101, artinya al-haram. Penggalan selanjutnya ba'da amihim. Merupakan bentuknya kata benda majemuk. Kata benda pertama terdiri dari ba'da, kata benda kedua ami, dan kata ketiga him, kata ganti. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama ba'da dan kata benda kedua ami tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua huruf akhir kasroh. Kata ketiga him adalah kata ganti. Kata benda pertama ba'da ada bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Akar katanya ba'uda. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Ada di kamus Munawir halaman 94 dan 95. Artinya sesudah. Kata benda kedua ami. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal
aslinya aman. Karena sebagai kata benda kedua menjadi amin. Karena bermajemuk menjadi ami. Ciri kata benda ada tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya awama menjadi ama. Pola kata kerjanya fa'ala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus 286 artinya tahun. Kata benda ketiga, him, adalah kata ganti milik. Artinya mereka. Jadi arti KBM ba'da amihim artinya sesudah tahun mereka. Penggalan ke-14, haza. Bentuknya kata tunjuk dekat. Artinya ini. Arti Quran surat At-Taubah ayat 28 penggalan 1 sampai dengan 14. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Artinya, duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah itu hanyalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Uraian Al-Quran Surat At-Taubah selanjutnya, bagian kedua, penggalan 15 sampai dengan 27. Penggalan 15, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, in, bentuknya huruf bermakna, yang merupakan huruf syarat, artinya jika. Penggalan ke-17, khiftum, bentuknya kata kerja lampau atau KKL, ciri KKL-nya tum di akhir, yang sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Kata kerjanya khofa. Dari khoyafa menjadi khofa. Polanya fa'ala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 4 dan kaidah 1 huruf siap poin 2. Okay. Bentar, terakhir nih tampilan ini. Ketutup ya. Selanjutnya penggalan ke-18. Ini sebentar ya, kenapa nggak kebuka dia? Aleha. Azanya nggak ada, Bu. Khiftum itu bukan kayak apa Tiga. kerennya? Kawafa itu. Iya, Khoyafa, Buya kan dia dari Pengecualian ini kayaknya ini. Dia bukan kayak apa, jadi kawafa dia. Khoyafa. Saya kan ngikutin yang ini kaidah 1 huruf siap poin 4 itu, Buya. Nah, dia makanya nggak bisa pakai P4 ini, nggak poin 4 ya. Nggak pakai P4 itu. Nggak, poin 2 aja, poin 2 aja. 3 juga enggak. 3 juga enggak, Pak Ustaz? 3 enggak juga, 4 enggak juga. Ini pengecualian aja nih, Pak Budi. Oh. Catat dulu, Bu. Kalau dia Saya 3 ngikutin. kan full. Dia full itu wow. Kalau kasrah ya, ini kasrah tapi wow. Kan kalau di ini kan pengecualian. iya kan khiftum nih, Buya ya. Kan Gunanya kan polanya Pak Ustaz ya. polanya kan ini kill feel. Nah, polanya kan feel. Nah, saya kemarin lihat berarti ada dua kaidah nih di sini. Dia dari feel kemudian
Pak, yang poin 2, poin 4 dan poin 2 gitu Bu ya. Nah, kalau poin 2, poin 3, poin 4 itu langsung nggak pakai poin 2. Tetapi ini pengecualian. Coba dibuka kamusnya. Kayak apa dia? Kata ininya, kata Akar katanya. AD-nya. Ini akar katanya apa? Coba. Akar katanya di situ khofa aja Bu ya. Ya, dari khawafa kan. Wafa. Ini aku tuh berarti wow. Di pengecualian, jadi kaidah itu setiap kaidah ada pengecualian, Bu. Iya. Kalau Jadi di sini kan nggak kelihatan khawafanya Bu ya kalau di kamus. Nampak. Saya XAD-nya nampak kan? Ya, Khawafa kan? Yakhufu kan? Ya khufu apa ya khofu ini kalau dari Yakhafu. Yakhufu. Ya Jadi di khufu. wow. Urutannya coba lihat. Ya. Wafa ya. Urutannya ya di bawah waw ya. Wow ya. Iya, kakaknya pakai wow itu, Bu. Oh ya, Khaufan. Khawafa. ya khaufan ya. Kata bendanya khaufan ya. Baik, Menakutkan tuh kan khawafa. Kan ya, kan di pola fa'al kan kau wafa kan? Iya, khawafa. Khawafa jadi. Wow. Di wow. Ya wow, Jadi, karena ya kata bendanya khaufan ya Bu ya. Iya, Ya. khawafa. Jadi ya. ambil aja poin 2. Jadi kayak disebut poin 2 aja. Jadi akar katanya khawafa jadi khawafa. Nanti pada diskusi di Benar yang kemarin aja ya. Kemarin kan memang khawafa tuh pas saya baca buku materi ini pengecualian. pengecualiannya Bu ya. Tulis pengecualian di sini. Nanti dinarasikan di diskusi sama Pak Adil aja. Siap. Kak, maksud aku di kamusnya aku. Boleh. Di kamus aku ganti dulu soalnya nanti kan kepake lagi. Khawafa menjadi khafa. Khawafa menjadi khofa ya. Nah, poin 2 aja. Ya, pengecualian jadi kasroh ya Pak. Membuktikan tidak semua kaidah itu bisa diterapkan di ada pengecualian nanti. Bukan berarti yang fil salah, enggak juga. Yang lain kan Kepada pengecualian ya. Iya Bu ya. Kemarin sih kan udah khawafa, cuman saya baca buku materi kok ini sesuai nih hiftum saya lihat gitu kan. Pengecualian. Iya. Saya lihat Pertama dulu ayatnya Burita ini. Hiftum. Surat Al-Maidah ya Burita ya. Hiftum. Ya, gitu aja ya. Kembali ke awal. Baik. Ini Hazanya ketinggalan Bu Reni. apanya Bu Yanti? Halaman ke-14 itu kan haza wa in. Haza yang sebelumnya? Ada sebelumnya wa itu kan ada haza itu. Belum dibikin ya? Belum Udah tadi, udah sebentar. Ada yang haza artinya ini. Ada kayak coba tengok lagi Bu. Ada. Bentar, aku mundur. Ini Bu, nggak kebaca ya? Nih. Haza, kata tunjuk dekat artinya ini. Oh iya. Jadi nggak kelihatan ya? Kecil gandeng nih. Karena kecil ya. Padahal dibersihkan ininya. kasih Reni. Makasih Bu Yanti. Sebentar, ini kenapa jadi menutup ininya nih? Nggak kelihatan. Siapa yang 2 nanti itunya dikeluarin aja Bu. Iya, ininya kaidah sianya itu kenapa jadi nggak masuk dia? Bentar ya. Udah ada kan? Udah ada, cuman tersembunyi di balik. Mana? Gedean. Cilin lagi deh. Kaidah poin 4-nya dibuang ya. Jadi ini nggak berlaku. Ada tadi poin 2. Poin 2 aja. Poin 2-nya ada. Mulai dari depan aja.
Ya, ini tadi ini kemarin udah dimasukin, kenapa jadi dia ngumpet di belakang? Nggak mau di depan tadi. Beda saya Belum kata benda. ada 1 poin. Oh, kalau yang ailatan gimana Bu ya? Itu betul ayala ya, Pak Budi? Yang ailatan itu Ayala kan. kaidah siasat, kaidah Ya, poin 2. kaidah 1.2 dan itu yang dan kata apa namanya, kaidah yang kata benda itu Bu ya, masukkan nggak? Perlu masukkan nggak? Ailatan. Dibuang ciri-ciri kata bendanya, tinggal itu nanti diskusi Pak Hadir aja ya. Iya, kalau Untuk ditanya mencari tadi caranya kata akar Standar kata aja. ailatan. Ukuran di sini standar aja. Oh ya, jadi yang itu nggak usah ya. Gimana cari nyari aja. Yang penting kaidah sianya masukin. Iya, kaidah sianya udah masuk kemarin. Ya siap. Baik, kalau gitu nanti ini kaidah. Pinjam ke belakang. Pinjam lagi ke belakang. Jadi yang hitung tuh kaidah 2 aja ya. Kaidah ya, yang ini 2 aja ya Bu ya. Di sini kembali. Kok nggak mau? Hilang lagi. Ini tadi. Ya, itu dia. Penggal di penggalan ke-17 hiftum bentuknya KKL, ciri KKL-nya tum di akhir, pelakunya antum, akar katanya khowafa menjadi khofa, pola fa'ala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Nanti belum tampil itunya ya, nanti aku tampilin lagi. Kemudian panggalan ke-18 ailatan, bentuknya kata benda kata kerja, ciri kata bendanya tanwin dan tak marbutoh. Akar katanya ayala menjadi ala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Itu fa'lahun itu Bu. Oh, ini fa'lahun. Milihnya Mansur juga dia. Nah, fa'lahun kok jadi fa'lahun. Sebentar. Perasaan udah nggak keliru ya Bu Rita ya, kalau ditampilin ada aja yang salah, ada yang kurang. Salah. Fa'latun. Salah ngambil. Di sini tadi habis 17.
Tolong ambilkan, Des. Diulang, penggalan ke-15 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16 in bentuknya huruf bermakna merupakan huruf syarat artinya jika. Penggalan ke-17 hiftum bentuknya KKL. Ciri KKL-nya ada tum di akhir, pelakunya antum, akar kata khowafa menjadi khofa, polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus, halaman 122 kalian telah takut. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata. Kaidah sianya sebelum pola disebutin, Bu. Iya, iya Bu ya. Jadi sebelum pola, jadi akar kata. Iya, iya. Langsung sebutin kaidahnya. Iya, iya. Baik, diulang aja Bu ya. Penggalan ke-17 hiftum. Bentuknya KKL, ciri KKL-nya tum di akhir, pelakunya antum, akar katanya khowafa menjadi khofa. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus 122, artinya kalian telah takut. Penggalan ke-18 ailatan. Oh, ini masih betul polanya, Pak. Ailatan, bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya tanwin dan tak marbutoh di akhir. Akar katanya ayala menjadi ala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 288 artinya miskin. Panah nanti dicatat lagi ya Bu Reni? Ya Pak Budi? Yang panah-panah tadi kan nutupin sebagian pola segala macam. Iya. Iya, nanti itu kayaknya cukup 1 aja, bukan sama itu. Dikecilin aja nanti. 1 nanti sama yang Pak Budi, 1 aja cukup. Tempatnya beda maksudnya Bu Reni kan? Tempatnya di penggalannya beda. Iya. Nggak apa-apa dikecilin aja supaya nggak nutupin yang lain. Iya, siap Pak Budi. Lanjut. Ya. Penggalan ke-19 fa bentuknya huruf bermakna merupakan huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-20 saufa bentuknya huruf bermakna artinya nanti, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 185. Penggalan ke-21 yuni bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yugniu. Karena bertemu dengan kum menjadi yugni. Ciri KKSAD-nya yu di awal dan domah di akhir. Harokat domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya ghonia. Polanya af'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus 303. Artinya dia sedang akan mencukupkan. Penggalan ke-22 kum. Bentuknya kata ganti objek. Aslinya itu kum. Karena ada alif lam, sesudahnya menjadi kumu. Artinya kalian. Penggalan ke-23 Allahu. Sebagai subjek karena berharokat domah. Artinya Allah. Dua-dua ini kayak kam ya terus. Iya itu nanti aku kecilin kayaknya karena kebesaran itu hurufnya ketutupan itu. Hurufnya diganti biasanya Bu Rita itu. Iya, dicoba dulu aja Pak Budi. Biasa, lanjut aja. Nanti jalan ya. Penggalan ke-24 min, bentuknya huruf jer. Huruf jer mengkasrohkan kata benda sesudahnya. Artinya dari. Penggalan ke-25 fadlihi. Bentuknya kata benda majemuk. Kata benda majemuk terdiri dari kata benda pertama fadli dan kata kedua hi. Ciri kata benda majemuk
Kata benda pertama fadli tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hi adalah kata ganti. Kata benda pertama bentuknya KBKK tunggal. Aslinya fadlan. Karena ada huruf jar di depan menjadi fadlin. Karena bermajmuk menjadi fadli. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata fadola. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal fa'lun. Kata benda jamaknya fu'ulun. Ada di kamus Mahmud Yunus 318 artinya karunia. Tunggu dulu. Ini kata benda tunggal, kenapa harus diberikan kata benda jamaknya? Iya, jamaknya nggak usah kan Bu ya? Kemarin Iya, kalau tunggal nggak perlu jamak. Iya, kemarin sudah dibuang, kenapa muncul lagi dia? Yang 24 ini perlu diuraikan nggak Pak Ustadz? Ini kan huruf jarnya yang mengkasrohkan. This? Bukan minnya kan, huruf jarnya yang mengkasrohkan kata benda kan? Iya, kan huruf jar nih. Ya. Kan huruf jar. Ya udah ada bunyinya itu mengkasrohkan kata benda Tadi Ibu bacanya min mengkasrohkan, bukan min. Huruf jarnya kan? Huruf jar, min huruf jar. Huruf jar mengkasrohkan kata benda sesudahnya. Nah, Ibu baca 2 kali tadi min huruf jar, min mengkasrohkan kata benda sesudahnya begitu. Salah dengan begitu. Kalau kan memang min dia huruf jar dan min itu yang mengkasrohkan kan? Karena dia huruf jar. Min bentuknya huruf jar, fungsinya mengkasrohkan kata benda gitu boleh. Iya. Kasroh hanya di bawah Bu Reni, maaf ya. Iya itu nggak muat. Cilin aja. Sebelum itu kan jadi mundur dia. Apa namanya? Nanti aku ini lagi deh, nggak dipisah aja kannya ya. Bisa dikecilin dikit tuh bisa. Bisa dikecilin aja ya, biar muat. Next time itu bikin begini. Udah dihapus Bu ya? Jadi pola kata benda jamaknya nggak perlu. Mahmud ada di kamus Mahmud Yunus 318 artinya karunia. Kata kedua hi bentuknya kata ganti milik artinya nya. Jadi arti KBM fadlihi karunianya. PKB aja kali Bu, nggak usah pakai T. Yang mana Bu? Itu nggak usah pakai PKB aja. Ya Pak Budi. Ya biasanya kan tunggal emang dia. Kalau ada jamak baru pakai T. Kalau ada T berarti ada J. Kalau nggak ada J-nya berarti nggak usah. KB aja. Boleh kata benda aja. Begitu. Itu yang KB1 itu bagusnya ada katanya juga, Bu. Jadi KB1. Nah, yang di situ tuh yang mau disebut KBKK itu bagusnya ada ininya. Ada apanya? Ada katanya. Fadlinya ada. Ada fadlinya. KB1 ada fadlinya. Iya. KB1 fadli. Iya. Ya, kamu kucing. Yang paling depan fadli. Paling kiri. Itu ya. KB1 fadli bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Fadlin atau fadli itu Bu? Fadli. Kayaknya tanwin itu. Oh iya. Aku yang paling ya yang ngambil yang paling tengah tadi ya. Harusnya ngambil gitu. yang paling pinggir. Iya. Kata benda pertama fadli, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Gitu ya Pak Budi ya. Lanjut. Ya.
Ulang lagi ya. Penggalan 24 min, bentuknya huruf jar. Min fungsinya mengkasrohkan kata benda sesudahnya. Artinya dari. Penggalan ke-25 fadlihi, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda pertama, kata benda majemuk terdiri dari dua kata, KB1 fadli dan kata keduanya hi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama fadli tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua hi adalah kata ganti. Kata benda pertama fadli bentuknya KBKK tunggal. Aslinya fadlan. Karena huruf jar menjadi fadlin, karena bermajemuk menjadi fadli. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya fadola, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 318 artinya karunia. Kata kedua hi bentuknya kata ganti milik artinya nya. Arti KBM fadlihi karunianya. Penggalan ke-26 in bentuknya huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-27 sya'a bentuknya kata kerja lampau, ciri kata kerja lampaunya fathah di akhir yang sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya sya'a dibaca menjadi sya'a. Polanya fa'ala ada di kamus Mahmud Yunus. Ada kaidah lagi nih, kaidahnya 1 ke 2. Iya. Kalau nggak salah ada kaidahnya nih, nanti keluar. Iya. Nah, ada oh iya. Pelaku huwa. Untuk yang lain juga menyebutkan kaidah itu setelah kata. Iya betul Bu ya. Ini nggak nempel. Nanti saya belum pola ya. Iya. Saya ulang ya Bu ya. Penggalan ke-27 sya'a bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau fathah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya sya'a menjadi sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di kamus Mahmud Yunus 208. Dia telah menghendaki. Arti surat At-Taubah ayat 28 penggalan bagian kedua penggalan 16 sampai dengan 27. Bagian kedua penggalan 16 sampai dengan 27. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Dan jika kalian takut miskin, maka niscaya Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Penggalan ke-28 inna bentuknya huruf bermakna yang memfathahkan kata sesudahnya, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-29 Allah aslinya Allah. Allahu menjadi karena ada inna menjadi Allah. Sebagai subjek artinya Allah. Penggalan ke-30 alimun bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri superlatif ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus 277. Maha artinya maha mengetahui. Penggalan ke-31 hakimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatif ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya hakama. Pola kata kerja
Fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 286. Artinya maha bijaksana. Ini salah, ini harusnya posisinya tadi nih. Arti surat At-Taubah ayat 28 bagian ketiga, penggalan 28 sampai dengan 31. Innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebentar Bu, ini penulisannya maha mengetahui, M-nya kecil. Oh iya, Lagi maha bijaksana, B-nya gede. Iya, kurang gede satu. Iya, biar sama. Iya, iya. Equal treatment. Siap. Equal treatment, nanti dia protes ya Bu ya. Equal before the law. Akuntansi itu equal treatment, perlakuan yang sama. Kalau di hukum, equal before the law, Pak Ustaz. Before the law. Before the law. Bu ya. Alhamdulillah. Kalau sendiri itu kadang-kadang rasanya sudah saja betul, kalau nggak ada yang baca. Baik. Arti keseluruhan dari surat At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Duhai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah itu hanyalah najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kalian takut miskin, maka niscaya Allah akan mencukupkan kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Reni. PPT-nya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau yang tadi ayat yang gerak-gerak gini nggak apa-apa Pak Ustadz. Kan kelihatannya kayak disobek-sobek gitu Pak Ustadz. Yang mana? Misalnya tadi. Yang perpindahan ayat yang itu ya Pak Budi, saya juga itu ini saya ganti. Yang dua slide ke belakang. Ini backgroundnya jangan merah ya Bu, dikurangin aja. Iya Bu ya. Yang mana? Dua slide dari sini. Mundur lagi. Maju satu lagi. Satu lagi. Ya, yang arti keseluruhan kali ya. Iya, nanti kalau itu saya ganti Pak Budi. Ini Pak Ustadz nih. Yang ini bukan yang ini Pak Budi. Yang tadi ada ini nih. Nah, ini jangan pakai yang ini ya. Nah, saya ini kan gimana Pak Ustadz? Yang mana ini? Jangan, saya juga enggak Al-Qur'annya jadi kelambu Bu ya. Kelambunya ada huruf jangan itu jangan Pak Budi. Itu lagi tadi yang bagian 2 tadi kan malah pecah tadi. Seng gitu kayak kesobek-sobek kayak keuwel-uwel gitu. Oh, yang tadi yang bentuk pesawat itu. Ayo coba lihat. Yang mana ini? Ada sebentar Bu ya. Kelambunya pakai di bagian ini nih Bu ya, yang ini. Kelambunya pakai anu. Kelambunya ayatnya jadi itu. Jadi kayak kesobek gitu Pak Ustadz, nggak apa-apa? Bisa dihilangin aja.
Bisa kan, Bu Bu? ya. Bu Itu ya, kan bisa Bu ya. Ini teknik itu aja. Bisa Apa namanya? diganti. Animasi ya. animasi ya, animasi. Iya, animasi untuk pergantian ini. Nah, ini nih Ya, Bu, nih. Bisa Nah, nih dirubah. tuh. Kan Ini jadi Pak Ustadz nih. yang lagi Ya. goyang-goyang itu. Ganti aja lah, jangan itu, nggak apa-apa. Kalau Bu. bisa diganti lebih bagus. Iya, Iya. ada nanti diganti bisa. Satu lagi Bu Reni tadi yang bagian Iya, dua tadi. yang sebelumnya juga Kalau ada bisa diganti yang superlatif ya kan. kayak gini Bu ya, nih dia Iya, masuk. iya, iya. Nah, Paham. jadi Kalau bisa jangan, jadi kalau pas apanya cukup apanya aja. iya, nanti diganti aja dengan yang lain. Kayaknya nih Jangan, ikut iya. ke bawah ayatnya. Harus utuh ya, ayatnya masuk harus utuh. Ya. Ya. Jadi usahakan aja nanti Bu ya. Iya Bu ya, bisa Bu ya, itu bisa di ya, ini. Iya. Yang pesawat tadi ya, Bu Reni ya. Ya, yang kayak gini nggak apa nih? Iya, yang pesawat bentuk. Nih nanti yang kosong gini aja kalau mau dijadiin itu. Nah, iya. Kalau ini kan membalik buku. Yang ini Pak Budi. Iya, coba. Nah. Nah, iya. Ya, yang ini nggak usah ya, nanti ganti ya. Ya, penutupan. Animasi penutup. Enggak, ini yang perpindahan Pak Helmi. Ini masih yang perpindahan ini. Ini mau pindah ke next slide-nya nih. Mau ganti bagian. Nah, gitu. Tuh. Ini nih. Ganti ini. Kalau ini enggak, ini gantinya enggak. Ya. Nah, yang gini aja nanti. Nah, yang ini aja, yang seret tapi utuh gitu Bu Reni. Iya. Ini jangan nanti ini aku ganti. Aku juga kemarin itu tuh tadinya di depan malah aku sayang nggak boleh nih. Maksudnya nggak boleh, nggak bagus gitu. Iya, khawatir nanti kalau ada yang melihat. Iya. Ayatnya disobek-sobek tuh. Iya, aku juga kemarin kayak gitu ini. Kesannya begitu, kesannya. Iya. Aku juga tadinya kan di awal aku lagi nyoba-nyoba ini, Pak Budi nyoba-nyoba animasinya, terus lucu juga nih, gitu. Jadi nggak ngantuk. Bu Reni yang Ba'da itu kan Fa'la tadi ya? Iya. Itu pakai alif nggak sih? Fa'lanya enggak, kan dia bukan fa'lan, dari fa'la memang fa'la. Kan siar ya. Oh gitu ya. Iya, jadi cuman fa'lan biasa Bu. Tanpa tanwin. Fa'la. Huruf-huruf yang enggak nampak tanwinnya. Oh iya Pak Budi, nanti dikecilin. Mohon nanti Iya, jadi dikecilin aja tuh kebesaran kayaknya. Slide terakhir kan banyak itu yang enggak kelihatan. Iya, aku juga kemarin ini kok jadi nggak kebaca ya gitu. Makanya jadi rupanya kebesaran. Nanti bukan kebesaran, Bu, ganti dengan huruf Ali. Ini coba Ali ya, Ali coba nih ya. Nggak apa-apa, nanti aja. Sekarang kita balik ke depan aja. Iya. Kita bisa apa namanya diskusi. Ya. Betul tuh. Jadi memang lebih kecil di Ali. Baik. Jadi sekarang. Bagus Lekso lagi coba. Yang tadi itu barusan. Oh, yang barusan. Udah pasti kelihatan Bu, karena kelihatan kan dari situ. Iya. Cuman kemarin aku lebih bagus. Ini dia nih. Materinya udah semuanya, tinggal apanya aja ya. Mufilun tuh kan kelihatan. Iya Bu Rita. Makasih Bu Rita, nanti kemarin aku pakai. Nah, kan nanya kan harakatnya enggak ada tuh. Jadi kelihatannya kurang gitu. Padahal mungkin di situ ada kalau dikecilin ya. Iya Pak Budi, betul. Kan? Ntar aku nanti ganti aja semuanya nanti yang enggak kelihatan itu. Ya. Sekarang kita dari slide 1 sebentar. Iya nih. Mungkin ada ini. Bu Reni udah buat semua kan itunya ya? Iya Pak, ditanyain aja Pak. Oke. Dari slide 1 Bu. Ini slide bagian uraian. Oh, uraian. Ya. Ini. Uraian aja. Gedein ya. Uraian bukan penggalan, uraian. Oh, uraian. Uraian yang pertama, dari uraian yang ini. Yang bagian 1. Bagian 1. Ini. Ya. Monggo Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz lebih dulu.
memberikan ini, Bu Reni, Pak Ustadz. Buya. Ya, ya sudah, Bu Reni. Yang penggalan 4 Bu Reni ya. Ya, Pak Budi. 4 af'ala. Af'ala, ya. KPP-nya apa tuh? Muf'ilun. Apa? Polanya muf'ilun. Apanya, Pak? KPP-nya apa? Muf'ilun. Iya, kalau mana berarti apa gitu Jadi kan? mu'minun. Mu'minun. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Iya. Itu kalau pola fa'ala biasa? Kalau pola fa'ala biasa menjadi mukmin, mukmin kok. Lihat kamu. Aminun. Aminun. Ya, aminun ya. Kalau kakak tadinya untuk pola fa'ala biasa apa tuh? Yu'minu. Pola fa'ala bukan pola fa'ala, Bu. Ya. Kalau fa'ala lihat kamu. Ya manu. Ya. Ya manu. Ya manu ya. Manu. Jadi KKP-nya menjadi ya manu, tak manu menjadi aman. Dari jadinya. Iman. Membacanya bisa iman. Iman, tapi membacanya bisa ya iman. Bisa iman ya. Iya. Kalau pola af'ala KBKK-nya? Kalau pola af'ala KBKK-nya ini kan pola af'ala KBKK-nya berapa? Apanya udah Pak Budi, materinya udah ya? Iya, Pak Ustaz. Pak, saya mau tanya dulu. Ya, monggo Pak Ustaz. Tunggu dulu. Nah ini, waktu bulan Ramadan kemarin kelas kita Al-Qais hari apa aja tuh? Siangnya? Bu Rita, hari apa Bu Rita? Senin, Rabu. Kalau ini apa? Selasa. Nggak ada Senin Rabu, nggak ada Senin Kamis. Selasa, Sabtu, Rabu, Ahad. Selasa Kamis. Selasa Kamis. Ramadan kemarin. Oh. Selasa Kamis. Enggak, pasangannya Senin sama Kamis. Iya. Rabu, Selasa sama Sabtu, Rabu sama Ahad. Oh, berarti kalau ini Selasa Sabtu ya Bu Rina ini. Kalau Selasa Sabtu mungkin. Kalau ininya kalau yang GGO yang Senin Nah, kalau yang ini Al-Qais. Al-Qais Selasa Sabtu. Selasa Sabtu itu kan. Mungkin ya nggak salah ya. Ya saya ingatnya gitu karena saya Senin Kamis untuk GGO, Selasa Sabtu untuk Al-Qais. Selasa Sabtu ya. Selasa Sabtu jam 1 ya. Jamnya ditetapkan 2 kali sepekan. Iya, jam 1. Ramadan. Oke, saya izin dulu Pak Budi ya. Monggo Pak Ustaz. Oke. Ya yolazina amanu, kata amanu tadi ya, panjang ya. Amanu tadi Pak Budi udah banyak nanya ya. KBKK-nya tadi apa Bu? KBKK dari amanu. Amanu yang fa'ala ya Bu ya? Kalau amanu polanya apa itu? Af'ala. Jadi kalau af'ala apa? Rumusnya dulu. Kalau polanya af'ala rumusnya nggak boleh lihat buku lagi itu udah dapat. Iya, udah. Itu dulu Bu ya, nggak apa-apa Bu ya, latihan besok enggak. Kemarin udah dipisah-pisahin tuh. If'alun. Di halaman 21, Bu. 26 atau 21? Kalau KBKK 21. Oh ya, ini yang 21 ya. If'alun. Imanun. Ya. Imanun ya. Imanun ya Bu ya. Kalau KBPA-nya? Tadi KBPA-nya mu'minun. Ya, mu'minun ya. Iya. Nah, coba sekarang untuk KKP dari anta sampai antuna. Anta sampai dengan antuna. Yang fa'ala. Ya, amanahnya kan.
Yang Apalah pola yang sesuai ayat Ibu. Apalah. Ya. af'ala. Aman. TKP-nya. Iya. Kenapa? Antanya aman. Atau aman kenapa bacanya. Kan? Tu'minu. Ninu. Amin. Oh iya. Amin. Ya. Kenapa ini? Oh, sebentar. Ini lihatnya aku yang fa'alah. Jadi nanti pertanyaannya dengerin dulu sama Pak Adri, Bu, polanya apa Pak, gitu. Iya, Supaya iya. nanti jelas. Kadang kan Pak Adri nanyanya berdempetan gitu. Pola yang mana gitu. Ya. Jadi kalau polanya yang af'alah, amin. Ya. Amina, amina, aminu. Ya. Amini. Ya. Amana. Berubah lagi. Amina. Amanna. Aminna. Aminna. Amin. Aminna. Amanah ini kan pola apalah. Kalau kita ganti pola fa'ala bisa nggak, Bu? Bu Reni? Menjadi pola amanu ini kan Ibu buat pola apalah ini. Kalau ditawar polanya fa'ala kan alihnya panjang tuh. Fa'ala polanya, bukan pola apalah. Nggak bisa karena di sini bukan alif, ini adalah alif pola. Ya, kalau saya bilang alif pola ya, alif polanya fa'ala. Maksudnya di sini alif polanya alif pola af'ala, bukan pola dari fa'ala. Jadi memang alif fa'ala bisa. Fa'ala. Jadi fa'ala. Apa namanya? Fatanya alif tambahannya itu menjadi apa namanya? Jadi mana gitu maksudnya Bu ya? Ya kan sama-sama mana bisa pola fa'ala, bisa pola fa'ala. Fa'ala. Nah, kita anggap pola fa'ala bisa nggak? Jawaban gramatikalnya gimana tuh? Jawaban gramatikalnya kalau fa'ala KKSAD-nya bukan bukan dari nggak ke yu'minu ya. Jadi kalau polanya fa'ala menjadi mana tidak hafal ya. Halaman 26, Bu. Kalau polanya fa'ala menjadi 26. Rumus saja, Bu. Itu kayak rumus saja. Fa'ala kesannya apa? Iya, ini lagi nggak hafal Bu ya. Harus hafal itu gimana? KKSAD. Fa'ala. Ini ada di sini. Fa'ala KKSAD-nya adalah mana dia? Kalau fa'ala tanyain. KKSAD-nya adalah yufa'ilun gitu Bu ya. KKSAD-nya apa kalau pola fa'ala? KKSAD-nya mu'aminu. Mu'amin itu KBPA itu. KBSAD-nya. Yu'aminu. Yu'aminu. Mana yu'aminu. Iya, kalau pola ada yang yu'aminu, ada yu'minu kan? Iya. Nah, jadi kalau pola fa'ala nggak cocok nih, polanya af'ala. Af'ala. Kalau polanya fa'ala, KKSAD-nya jadi yufa'ilu. Nah, nggak ada kan yu'aminu, nggak ada ya kan? Nggak ada. Yang ada yu'minu. Itu adalah hal gramatikalnya. Kenapa polanya pola af'ala. Bukan pola fa'ala ya. Iya Bu ya. Oke. Mungkin cukup aja Pak Budi, langsung Pak Budi lanjut. Iya Pak Ustaz. Mungkin sampai 2:30 ya Bu. Nanti yang sisanya kita kesempatan omong. Slide berikutnya Bu. Bagi Mbak Budi tanya lagi Mbak Budi. Ya, slide berikutnya. Musyrikuna. Oke, kalau katanya kan syarika ya. Iya. Syarika ini polanya af'ala. Sama. Kalau begitu KBPA-nya musyrikun. KBPA-nya apa? Musyrikun. Kalau tunggal, kalau ganda? Musyrikuna. Ganda. Musyrikani.
Oh iya, Nah, pertanyaannya jamaknya ya. Musrikani, jamaknya musyrikuna, musyrikuna. Oke, KPKK-nya? KPKK-nya Pola. syarikun. Iya. KPKK-nya apa? Ini pola apa ini? Pola af'ala. Pola af'ala KPKK-nya kembali ke halaman 21. Ya nanti polanya af'ala kan ini, Bu? iya pola af'ala. Kan domah itu. Iya. Nanti kalau ditanya Pak Adri, kenapa Ibu polanya af'ala? Karena domah, sukun, kasroh gitu kan? Iya. Oke, sekarang KBPA-nya apa? Kalau KBPA-nya musyrikun tadi sudah ya, KBKK. Udah mu'ilun. KBKK-nya KBKK-nya. apa? KBKK-nya kalau af'ala tadi KBKK-nya sudah. tunggu tadi yang if'alun itu ya. Panjang. Ya, iya, If'alun. if'alun. Jadi if'alun masukkan aja. If'alun. Syarika berarti if'alun jadi kan syarika akar katanya dimasukkan aja. Jadi isriku. If'alun. Isrokun. Kalau KKP-nya enggak mungkin ya, bisa disuruh mempersekutukan. Syiriklah kamu gitu ya. Sekarang kalau pola fa'ala, jadi kalau kita di ayatnya pola af'ala, kita siapkan juga pola fa'ala, Bu. Nah, syarika ini kalau di pola fa'ala, di akhir kata itu artinya apa? Syarika di pola fa'ala biasa, syarika itu artinya 196. Di kamus artinya apa? Syarika mempersekutukan ya. Nah, nanti Ibu tulis ya. Jadi setiap di ayat itu yang dia polanya selain pola fa'alanya harus kita tulis. Biasanya beliau balik ke situ dan kita harus tahu gitu kan. Iya. Syarika ini artinya kalau di kamus satu bersekutu. Bersekutu. Ya. KKSAD-nya apa, Bu? Yasroku. Oke, yasroku ya. Yasroku. Tadi KBKK sudah nih ada. Jadi berarti KBKK-nya ini. Kalau KBKK-nya dari pola fa'ala sarikan. Sarikun ya. Sarikun. Fa'ilun ya. Sarikun. Artinya ada banyak KBKK-nya ya. KBPA-nya sarikun ya. KBPA-nya syarikun. Ya. Syarikun. Yang pola fa'alanya syarikun. Kalau pola fa'ala sudah, polanya ada berapa? Syarika, Bu? Syarika polanya ada fa'ala. Kemudian ada af'ala, asroka, kemudian ada istaf'ala, istaroka. 3. Istaroka. Sebelum itu ada lagi sebelah kiri itu tasyaroka ya. Oh, dari yang ini tasya ya, yang tasya roka. Tapi K-nya panjang itu, bukan ya? K-nya panjang ya. Iya, tafa'ala. Yang bawahnya nih, syaroka ya. Yang bawah syaroka. Syarokahu di situ kan. Jadi fa'ala, kemudian istaf'ala ya, kemudian af'ala. Ada fa'ala, af'ala. Kemudian istaf'ala. Istaroka. Ada 4. Kalau istaroka berarti KKSAD-nya apa, Bu? Kalau istaroka, KKSAD-nya apa? KKSAD-nya yastariku. Mantap. KBPA-nya? Mustarikun. Kalau ganda? Mustarikani. Kalau jama? Mustarikuna. Sekarang kalau KBKK-nya? KBKK-nya istaf'ala, KBKK-nya apa? Istarikun. Rumusnya dulu. Rumusnya istaf'ala kalau KBKK rumusnya apa?
Istaf'ala halaman 21 tadi. Iya. Kalau istaf'ala itu Bukan KBKK yang halaman yang 21. KBKK. Nah, itu nanti difotokopi aja terus ditaruh samping. Halaman berapa tadi Pak Budi? 21. 21. Istaf'ala. Oh ya. Istaf'ala. Istif'alun ya. Ifti'al. Ifti'alun. Istif'alun. Istif'alun. Jadi menjadi apa? Jadi istirokun. Istirokun. Ya. Mungkin itu untuk namanya halaman 21, halaman 26 ya. Pak Budi kok istirokun kata Pak Budi tadi. Istisrokun nih kali ya. Rumusnya istif'alun jadi istisrokun kan? Iya, istisrokun. Ya. Betul Bu Yanti? Iya Pak Budi. Istif'alun. Istisrokun. Ya, kalau polanya fa'ala? Kalau polanya fa'ala jadi musyarokatun. Atau enggak? KBKK-nya. Iya, KBKK-nya. Musyarokatun atau apa nah? Fa'ala apa di sana? Ada 3 Pak Budi. Ada mufa'alatun, ada fi'alun, ada fi'alun. Jadi sirokun. Ya, fi'alun ya. Oke. Nanti sekilas-sekilas ya nanti Bu Reni ke dalam ya. Kalau ada jasa ini mungkin nggak perlu lah. Lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Koroba. Ya koroba ya. Koroba polanya apa ini Bu? Polanya ini fa'ala ya. Fa'ala. Kalau pelakunya huwa apa? Kalau pelakunya huwa yang kakak SAD. Yakroba. Yakrobu. Yakrobata. Kok ke Yakrobu. Yakrobani apapun. Yakrobuna. Yakrobani, Yakrobuna. Oke, sekarang kalau yakrobu. Kalau anta berarti takrobu. Kalau KKP-nya menjadi takrobu, dibuang ciri KKSAD-nya menjadi akrob. Tambahin alif penolong ya. Kan namanya sukun. Takrobu jadi akrob. Coba cek lagi. Polanya fa'ala. Kalau fa'ala penggapannya apa? Pola fa'ala, gimana Pak Budi? Kalau pola fa'ala, gimana penggapannya apa? Akar katanya kan koruba. Takrobu. Ininya ya karuba. Apa kalau pola fa'ala? Kalau fa'ala jadi lihat kamu, ya nggak salah. 335. Kalau A itu pola fa'ala dia. 335 Bu. Yakrubu. Karuba yakrubu. Jadi apa? Yakrubu jadi takrubu. Akrub jadinya. Iya Pak Budi. Ini kan sudah yakrubu. Koruba yakrubu. Iya, jadi yakrubu. Kalau anta takrubu. Nah, buang itunya. Iya, jadi akrub. A atau U?
Ukrub, astagfirullahaladzim. Ukrub. Kan yang dipakai kan Iya, dipakai ukrub. harokat huruf kedua akar kata. Iya. Jadi ukrub ya. Iya. Ukrub, ukruba, ukrubi, Ukrub, ukruba, ya, ukrubu, ukribi, ukruba, ukribna. Ukribin. Ukribna ya. Ukrub, ukruba, ukrubu, ukrubi, ukruba, ukrubna. Oke. Entah dari situ polanya ada satu, koroba, ada koroba, dua pola fa'ala, tiga pola fa'ala, kemudian ada koroba, ada pola fa'ala, kemudian coba ada Ibu sebut. koroba. Banyak polanya, Bu. Banyak nih, paling banyak kayaknya ada 7 ya. Polanya berapa tuh? Satu fa'ala ya, koroba. Satu fa'ala, dua koroba. Dua fa'ala, dan ada fa'ala. Kemudian ada tafa'ala, ada tafa'ala ya, tafa'ala, ada tafa'ala, ada iktaroba, ifta'ala. 6. Ya. Nanti tetap sama seperti tadi. Kalau ketika ditanya ke BKK, ya, cukup itu. Kalau nggak ditanya. Ini udah sering ditanya nih, kalau nggak. Lanjut. Ini kenapa nggak sama, Bu ya? Tadi saya mau nanya ini. Oh, ini nanti tambahin kolomnya. Iya. Kalau nggak salah di yang penggolong berapa tadi juga sama. Iya, ada yang nggak sama tingginya. Iya. Ditarik ke bawah biar rapi ya. Iya. Oke. Lanjut, Bu. Udah. Kalau hitung ini coba hitung, Bu, dari Hua. Iya, sebentar ini kolari dia. Yang Fawafa tadi. Ini hiftum nih. Nah, ini nanti aku kecilin nih. Ya, Hua, coba. Oh, yang khawafa. Kayaknya sampai huna kan biasanya. Iya. Apa? Khawafa. Sebentar, Pak Budi. Khawafa. Khofa, khofu, khofat, khawafata, khofna. Nanti di ayat Ibu itu. Hif lah jadinya. Iya, hif. Hif ya. Hifna. Hifta, hiftuma, hiftum. Hifti, hiftuma, hiftinna. Hiftu, Kata hif ini pengecualian ini ya. Keluar dari hif. Ya, hif. Kenapa kecualian? Karena hanya beberapa pelaku gitu Pak Ustadz ya sebabnya. Enggak, hifnya itu kasrah. Mestinya kan kalau waw kan khuf. Iya. Khuftum, mestinya khuftum, tapi karena kecualian jadi khiftum, jadi bukan ya tapi waw. Karena di ayatnya di Al-Quran kan memang banyak hif. Iya, karena katanya khawafa kan. Khiftum. Khawafa itu mestinya kan khuftum ya, sama dengan khuftum. Iya, kenapa jadi hiftum gitu ya, Bu ya? Itu tadi kan, jadi itu pengecualiannya. Pengecualian. Jadi khawafa, makanya kemarin saya lihat itu jadi ini harusnya hif. Ya, harusnya khayafa kan, jadi bukan khayafa tapi khawafa. Khawafa ya. Oke, karena di bawah ya. Sementara itu dulu Bu Reni ya. Siap, Pak Budi ya. Mungkin Bu Reni buat aja itunya. Iya. KKL dan seterusnya. Yang jelas biasa Pak nanyanya kan ke BKK, ke BPA dan seterusnya. Kemudian nanti lancar. Nanti kalau perlu latihan lagi kita hari apa? Selasa. Selasa boleh. Nanti latihan sebentar ya. Ya. Budi izin bentar Pak Budi. Ya, silakan. Mau nanya yang penggalan 12 itu kan KBKK khusus. KBKK khusus itu cirinya apa ya Pak Budi ya? Tidak ada akar kata. Polanya fa'la, pola kata. Yang pola fa'la ya Bu. Dia kenapa khusus karena tidak ada akar kata Bu. Bukan tidak ada akar kata. Tidak ada tanwin. Bukan tidak ada akar kata. Dia kata beda.
Nggak bertanwin itu ya. Tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Ya. Oh, itu jawabnya Buya ya, tidak bertanwin. Iya, ya? iya. Oh, iya, Bukan dan ya. Makasih Bu ya. Tidak bertanwin. Baik, kita cukupkan dulu Bu Makasih Reni Pak ya. Budi, makasih Ya, Buya, sama-sama. mohon maaf. Oke, nanti kita lanjut lagi Nanti ya. disiapin lagi. Ya. Baik, lanjut ke Oma ya, silakan Oma. Oma mungkin masih ada waktu, insya Allah cukup. Oma kan kemarin waktu Untuk latihan aja dulu ya Pak. 20 menitan ya, 25 menit. Silakan Bu Rita, dibantu Bu Rita. Bu Nina belum saya. Berita dulu aja. Nanti Oke. ke depan saya. Kemarin yang diperbaiki kan Bu Rita ya. Iya, iya, iya. Ayat berapa tuh Pak Budi? Ayat 100 Al-Ghafir Pak Ghafir. Ustaz. Ah? Ayat Ghafir 68 Pak Ustaz. Iya, iya. Ghafir 68. Kapan tampilnya Pak Budi ini? Jumatnya Pak Ustaz. Oke. Ini berurutan ini. Silakan Mama, silakan ya Pak. Silakan Mama. Ya, terima kasih atas kesempatan saya latihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menguraikan surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 68. Nggak pakai al, Bu. Surat Ya, Ghafir. bukan. Gramatika Al-Quran metode Al-Hasani surat Ghafir ayat 68. Baiklah, saya bacakan dulu suratnya. Ayatnya. Ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yuhyi wa yumit. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Al-Quran surat Ghafir ayat 68 terdiri dari 2 bagian dan 17 penggalan. Bagian pertama, penggalannya 1 sampai dengan 5. Bagian kedua, penggalannya 6 sampai dengan 17. Penggalannya akan saya uraikan. Penggalan pertama, huwa. Penggalan kedua, allazi. Penggalan ketiga, yuhyi. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, yumitu. Penggalan keenam, fa. Penggalan ketujuh, iza. Penggalan kedelapan, qadha. Penggalan ke-9, amron. Penggalan ke-10, fa. Penggalan ke-11, innama. Penggalan ke-12, yakulu. Penggalan ke-13, la. Penggalan ke-14, hu. Penggalan ke-15, kun. Penggalan ke-16, fa. Penggalan ke-17, yakunu. Selanjutnya, uraian Quran surat Ghafir ayat 68 bagian 1, penggalan 1 sampai dengan penggalan 5. Penggalan pertama, huwa, merupakan kata ganti subjek, artinya dia. Penggalan kedua, allazi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ketiga, yuhyi, bentuknya KKSAD. Aslinya yuhyiyu, karena huruf sya tidak bisa berharokat menjadi yuhyi.
Ciri kakak SAD berawalan yu dan berakhiran domah. Pelakunya huwa. Akar katanya hayya. Polanya af'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 112, artinya dia sedang akan menghidupkan. Penggalan keempat, wa, merupakan bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, yuhyitu. Yumitu. Bentuknya KKSAD. Aslinya yumitu. Yumwitu. Pak Bu, yumwitu. Oke, dari sini dulu ya. Aslinya yumwitu. Harokat wow, harokat kasroh wow berganti tempat dengan sukun ma menjadi yumiutu. Untuk memudahkan bacaan menjadi yumitu. Ciri KKSAD berawalan yu dan berakhiran domah. Pelakunya huwa. Akar kata mawata. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5, dalam akar kata huruf sia di tengah akar kata kembali dalam KKSAD. Dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Sehingga mawata menjadi mata. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya af'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 432. Dia sedang akan mematikan. Arti Quran surat Ghafir ayat 68 bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi yuhyi wa yumit. Artinya dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Untuk selanjutnya, huraian Quran surat Ghafir ayat 68 bagian 2 penggalan 6 sampai dengan 11. Penggalan 6 fa bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-7 iza bentuknya huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan ke-8 qadha bentuknya KKL. Ciri kata kerja lampau berakhiran fathah. Pelakunya huwa. Akar katanya qadha menjadi qadha. Dibaca. Qadha dibaca qadha. Polanya fa'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 347. Artinya dia telah menentukan. Penggalan ke-9 amron. Bentuknya KBKK objek tunggal. Berakhiran tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata amara. Pola kata kerja fa'ala.
Pola kata benda fa'lun ada pada Mahmud Yunus halaman 48, artinya suatu urusan. Penggalan ke-10, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11, innama bentuknya huruf bermakna, ada pada Munawir halaman 45, artinya sesungguhnya titik-titik hanya. Selanjutnya uraian Quran surat Ghafir ayat 68 bagian 2 penggalan 12 sampai dengan penggalan 17. Penggalan 12 yakula bentuknya itu domah itu Bu. Oh domah ya. Iya. Yakulu Kecilin aja Burita ya. Ganti hurufnya Bu. Ya. Ya, makasih Burita. Penggalan ke-12 yakulu bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD berawalan ya dan berakhiran domah. Pelakunya huwa. Akar katanya kawala. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5, dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Sehingga kawala menjadi kola. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia sedang akan berkata. Penggalan ke-13, la, merupakan huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-14, hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-15, kun, bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD. Takunu, buang ciri KKSAD, ta. Karena huruf 1 berharokat, tidak perlu alif penolong. Sehingga menjadi kaunu. Kunu. Domah itu Bu. Oh ya. Domah ini. Di sini kah? Oh, kenapa kayak patah itu ya? Kecilin aja Bu. Ganti huruf ya Burita. Ya domah itu kan. Beda huruf jadi besaran itu. Kunu. Ya. Ya. Ini juga sama nanti nih kalau. Oh ya. Sekalian aja. Oh ya kanu ya betul. Nih. Kita simpan dulu. Mari kita simpan. Nah ini Ya. juga. Kelihatan nama? Agak kelihatan juga ya Pak Budi ya. Sudah kelihatan kok. Ini masih kaya. Takau masih takau. Ya mungkin hurufnya dikecilin saja. Dikecilin sama aja Pak Budi nggak mau. Ganti huruf biasanya Burita toh? Iya, saya ganti huruf. Ini juga nih. Nah itu yang di atas sudah kelihatan nama takunu ya? Ya, ya. Tunggu Burita dulu ya Pak. Ya ya.
Ini kun ini juga dua kaidah ini ya. Ya, kaidah. 5 sama dengan yakunu itu ya. Sama dengan Kan kesadenya dulu kan KKP berasal dari kesade. Kawana ini dapatnya dari kaidah 5, kawana jadi kawana baru kaidah 2. Jadi ditempel aja berita yang di sebelah. Ya, nanti saya tempel. Pindahin. Nanti saya tambahin nanti. Nah, tambahin di situ nggak bisa masuk sekalian. Ambil dari Melimpah. kiri, sebelah kiri kan ada itu. Iya, tapi melimpah dia Pak Budi. Oh, nggak cukup ya. Besarnya terlalu besar. Yang di 17 gitu. Ya, ini Sama. bisa ini. Nanti mau keluar luar deh. Muat ya. Nah, nanti di itu muat. dulu. Dikecilkan aja. Ya. Dan nanti dirubah lagi. Tas lagi kan. Nah. Ya, kita aja dulu. Nanti dia ini betulin lagi sama Bu Nina nanti. Terima kasih, Bu. Sudah ya, Bu? Udah, lanjut. Padat dia penuh ya. Ya, kelihatan tapi Mas? Tapi kelihatan ya? Kelihatan. Silakan. Jadi penggalan ke-15 kun. Bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD takunu. Buang ciri KKSAD ta karena huruf pertama berharokat tidak perlu alif penolong. Menjadi kunu. Sukunkan harokat akhir menjadi kun. 2 sukun berurutan, huruf sia waw menghilang sehingga menjadi kun. Ciri KKP berakhiran sukun. Pelakunya anta. Akar katanya kawana. Menjadi kana. Bukan, salah ya. Akar katanya kawana. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5, dalam akar kata huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. dulu. Oh, dalam pakai Masa nyebut akar kata kawana, nah, itu baru langsung sebutkan kaidah sianya. Nah, seperti tadi, Bu. Sama dengan yang 12 sama 17. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5, dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kawana menjadi kana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 386, artinya engkau jadilah. Engkaunya itu kecil. Ke 16, fa bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-17, yakunu, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD berawalan ya dan berakhiran domah. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Sehingga kawana menjadi kana. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2,
Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada pada Mahmud Yunus halaman 386. Artinya dia sedang akan menjadi. Arti Quran surat Ghafir ayat 68 bagian 2 penggalan 16 sampai dengan 17. 6 sampai 17. Penggalan 6 sampai dengan penggalan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, maka apabila dia telah menetapkan suatu urusan, maka sesungguhnya dia hanya berkata kepadanya, engkau jadilah, maka dia akan menjadi. Arti keseluruhan Quran surat Ghafir ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yuhyi wa yumit. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia telah menetapkan suatu urusan, maka sesungguhnya dia hanya berkata kepadanya, engkau jadilah, maka dia akan menjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul Oke, Pak Budi ya. Ya, Terima Pak kasih Ustadz. banyak atas kesempatan latihan ini, Buya, Pak Budi, dan teman-teman semua. Ya, Oma tambah grogi. Om. Ya. Oma Kemarin agak kan saya grogi. tanya Pak Budi bisa nggak ke ilmu pesawat enggak ya? Ini Allah sendiri, Ya, nggak ada pihak lain. Allah Ya. dengan keinginan sendiri, bukan kalimat bersyarat. Ya, oh sudah Pak Ustadz ya. Ya, Jadi nggak ada tambahan selain satu lagi. nggak ada yang tahu orang kan Allah internal, istilahnya dia Allah sendiri kan. Jika Allah Ya. menginginkan dia bersyarat, jadi tidak Allah menginginkan nggak ada pihak lain, jadi bukan kalimat bersyarat. Jadi alasannya karena ini Untuk Allah internal, sendiri. nggak ada yang tahu ya Pak. Kalau bersyarat itu kan jika maka Allah itu kan jika dia berkehendak dia berkata kan dia sendiri. Ya. Memang Harus dengan kehendak Allah sendiri. Allah sendiri, jadi nggak kalimat bersyarat. Siapa tahu nanti Pak Ade nanya kenapa ini ada iza, Bisa, ada fa, enggak kalimat Ya, bersyarat. jadi konteks nggak masuk deh. Oh, Nggak ada yang tahu. jadi hanya Allah saja yang tahu. Yang Jadi tahu. nggak ada yang lain. Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, Oma. Tinggal tampil Pak Budi ya. Ya, insya Allah. Nanti kita poles lagi Pak Ustadz. Saya ke belakang dulu Pak Budi ya. Ya Pak Ustadz. Nah, jadi Oma sudah ini yang ada panah-panah itu bagusnya dibaca ya Oma. Saya balik ini Pak Budi. Yang penggalan 12 ya di PPT Oma ada kan? PPT Oma ada. Ada. Yang di alam yang penggalan 12, 15 itu kan ada panah-panah itu. Dibaca aja menjadi gitu enggak apa-apa. Supaya enggak kosong gitu kan. Karena Oma ini pertama, ragu nggak kalau begini Oma? Kan ini dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Ini kan dari kanan dari kiri ke kanan. Bagusnya dari kanan ke kiri aja Bu Rita sama. sama dengan penggalan. Yang ketiga itu kan sudah ini diganti panahnya. Sudah dipindahin dulu ya. Jadi Oma belum menyebutkan proses menjadi KKP. Belum, ya. Nah, kemudian yang H itu bukan harkat, huruf Oma. Huruf H. Oh, huruf itu. Bukan huruf satu, tapi huruf pertama. Huruf pertama, oke. Ditulis saja pakai coret-coretan di PPT Oma ya. Ya. Jadi huruf pertama, bukan harkat.
Kemudian yang tadi dua sukun berurutan tidak bisa dibaca itu kan. Kemudian waw sukun sebagai huruf syiah menghilang menjadi kun gitu. Kun ya. Ya, apa tambahkan aja yang panah-panah itu menjadi boleh. Menjadi ya. sehingga nggak langsung gitu ya. Jadi menjadi kun gitu misalnya kan bisa aja kan. Ya. Menjadi Pak Budi. Ya. Ini Pak Oma jangan bacanya kan mawata setelah dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Nggak usah pakai sehingga, Pak Oma. Ya. Karena dia lainnya, jadi mawata menjadi mata dalam baru kaidah 1 huruf sia poin 2. Kan nggak ada hubungannya dengan ini kan ya. Nggak usah pakai sehingga. Nggak usah pakai singgahnya. Jadi mawata Coba Bu. menjadi mata. Nah, jadi maksudnya mau akar kata mawata. Kata mawata baca kaidah 1 langsung poin 5 dulu. dari mawata langsung sesuai dengan kaidah 1 huruf sia. Ya, poin 5. Poin 5 ya. Dalam KKSAD huruf sia di tengah KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Mawata menjadi mata gitu. Mawata menjadi mata. Nah, baru kaidah 1. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam Ya. akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ya itu doang Pak. Itu aja tadi itu. Jadi dilancarkan Oma ya. Jadi penggalan 5, penggalan 12, penggalan 15, penggalan 17. Mau ulang-ulang aja dibacanya supaya nanti banyak ini lebih tuh. lancar. Ya. Tapi ini udah ditulisin Bu Nina gitu. Udah Ya. ditulisin. Nah, tinggal membacanya aja. Mudah-mudahan nanti lebih Ini lancar nanti harus lagi. kan ada tambahan jauh ke bawah dia nih. Nanti di ini lagi nih. Ditata ulang ya, biar Iya. jaraknya sama gitu. Ini kan kejauhan yang penggalan 17 dari Nah, 5 ini kan juga ke jauh udah ke kaidah. bawah nih. Siapa yang nata? Bu Rita atau Bu? Kalau ada Bu Nina sehat, bisa Bu Nina ya Bu Nina ya. Kalau enggak Bu Rita dulu. Ya kalau enggak. Ya, boleh kirim lagi aja Bu Rita. Oke. Oh ya, ada penggunanya jawab. Oke. Jadi itu dulu Oma ya. Nanti latihan lagi kita di luar kelas mungkin bisa lebih banyak lagi. Ya, Kayaknya Pak Budi. Oma tadi agak ini ya, agak grogi ya. Agak apa namanya? Biasanya bagus kemarin, udah bagus kemarin tuh waktu latihan. Mungkin karena saya berpikir mesti sempurna gitu Pak, jadi malah jadi grogi. Aduh, sekarang mesti baik nih gitu kan. Kemarin udah mulus, sudah bagus itu dengernya. Kan nanti Oma rekam lagi aja kayak kemarin bagus tuh. Jadi Oma rekam lagi, Pak. direkam nanti dibaca lagi, didengerin lagi. Oh ini ada apa yang kurang, terus direkam lagi. Ya Oma ya. Iya Pak. Ayo. Oke. Nah nanti apa namanya yang Selasa saya kan pola-polanya. dapat bagian lagi Pak. Ya? Saya hari Selasa dapat latihan lagi kan? Bisa. Nanti kita selipkan Bu Yufi dulu biar Bu Yufi Bu tenang. Yufi ya, oke Bu Yufi. Nanti kan Oma masih bisa hari Kamis ya. Oh bisa hari Kamis ya Pak, ya. Bu Reni dulu berarti ya, Bu Reni sampai selesai. Bu Reni kan hari Kamis sudah tampil. Sudah tampil Pak hari Kamis. Selasa. Selasanya. Jadi hari Selasa Bu Yufi sama Bu Reni 1 jam. Jadi Bu Reni langsung tanya-tanya aja. Jadi Bu Reni siapin aja itunya. Iya, Pak Halaman Budi. 21, halaman Udah, 26. Bu Nina. Bu Nina. Oke. Ya. Bu Nina. Ya Bu, ya. Udah saya kirim. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah ngasih kesempatan untuk Oma. Jadi nanti Oma latihan lagi, mungkin direkam sendiri dan seterusnya. Yang penting diulang-ulang supaya lancar saja. Kalau Oma ininya sudah oke, tinggal kalau presentasinya sudah bagus, ya insya Allah nanti adilnya nggak banyak nanya. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diperdalam lagi pola-polanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Makasih Bu Reni, makasih Terima kasih Pak Budi. Dan jadi kita persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan hari Kamis, Jumat, RKIS tampil bisa bagus kembali. Dan mungkin yang lain-lain nanti silakan diatur ya. Maksudnya
apa itu, ada MC, ada tilawah, ada apa, nanti silakan dikomunikasikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan baca doa Al-Quran dan juga doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ini di mana Pak Master? Di mana itu Pak Master? Bu Reni.